Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya, Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, tak percaya. Kampung narkoba di kawasan Kenten Laut Banyuasin, Sumatera Selatan digerebek tim gabungan BNN Provinsi dan Polda Sumsel pada Jumat 17 November 2025 pagi. Satu persatu rumah yang diduga menjadi tempat konsumsi dan peredaran narkoba digeledah. Dalam operasi ini petugas menyita 511 gram sabu hingga alat yang dijual di warung khusus alat hisap. Sebanyak 22 orang yang terindikasi terlibat penyalahgunaan dan peredaran narkoba turut ditangkap. Kawasan ini menjadi sasaran penggerebekan karena banyak laporan terkait maraknya peredaran narkoba di 8 titik di wilayah tersebut. Ditemukan barang bukti masing-masing, baik narkotika, barang bukti narkotika maupun non-narkotika. Jumlah yang diamankan untuk orang sebanyak 22 orang. Terdiri dari 19 laki-laki dan 3 perempuan. Di antaranya 20 orang positif golongan 1. Dan 1 orang positif mengkonsumsi benzo dan 1 orang negatif. Operasi serupa akan terus dilakukan di sejumlah daerah rawan narkoba lainnya di Sumatera Selatan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Video siaran langsung dari media sosial, juru parkir merekam pelaku jambret melaju kencang menggunakan sepeda motor. Ia kabur dari kejaran warga usai merampas kalung emas milik seorang ibu rumah tangga. Peristiwa terjadi di Jalan TP Rustam Effendi 17 Ilir Timur 1 Palembang. Korban saat itu baru pulang berbelanja dan hendak memasukkan barang ke dalam mobil. Ketika pelaku tiba dan langsung menarik kalung emas seberat 6,7 gram dari lehernya. Lagi live TikTok, lagi live, terus sambilan nyago kan. Tapi itu di sini kami lagi ngobrol di situ sama kawan yang Adi tadi. Mungkin kamu tahu Adi tadi kan? Nah ngobrol. Aku pikir aku tadi kawan dia penesan. Kami diam dulu. Dia tuh lembet pak motor tidak ngebut. Pas lah dapat kalung baru ngebut dia nyo. Aku pakai apa? Anuan handset yang kotak apa? Hitam kan kebatik ke kepala dia tuh. Di situ nah ada hampir campak kan. Karena ada budak dengan ke tiang. Dewean berdua kan? Dewean. Oh dia yang diambilnya itu kak? Kalung atau cece itu satu suku. Kalung emas kan? Iya. Kan ada buktinya kan kalau ngomong bapak suku, aku ngomong kan sesuku kan, aku tanya kan. Itu cece itu lupa kak? Luka di sini no, banyak. Karena dia tegeret. Oh tegeret kak? Iya, dia nyerit-nyerit. Korban terjatuh hingga mengalami luka di tangan dan kaki. Setelah kejadian, korban melapor ke polisi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beginilah kondisi pasca sedan menghantam gerobak makanan dan 2 motor di Jalan Musi Raya Barat Sialangsa, Palembang. Gerobak tampak hancur, makanan berserakan dan 2 motor rusak. Sebelum menabrak gerobak, sedan lebih dulu menyenggol 2 motor milik pembeli yang terparkir di depan gerobak. Saat kejadian 3 pembeli tengah makan, 1 orang mengalami luka. Apa nih ibu ngantuk? Bunyinya tadi. Tertumbur mobil itu tertumbur gerobak. Iya, tertumbur gerobak. Yalah nomor muda ini tadi yang makannya tadi. Mesin motor tadi itu motor duluan. Oh motor duluan. Motor duluan baru gerobak ini. Posisinya. Ada berapa motor tadi kak? Ada 2. Ada 2. Yang ditumburin tadi itu. Kalau untuk korban ada berapa, Pak? Korban tadi ada 3. Iya. Cuman ibu-ibu sama yang laki tadi itu kurang tahu posisinya tadi. Masih sehat-sehat tadi kan. Tapi yang masih kok tadi itu ininya lupa, ininya bencel tadi. Iya yang si kok lupa nih sama makan modal juga? Iya, lagi makan model juga. Yang jualan model mana? Yang makan model apa aja kayaknya ada. Mobil dikendarai seorang wanita yang mengaku mengantuk. Setelah insiden, pengemudi, pemilik gerobak, dan korban sepakat melakukan mediasi terkait ganti rugi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kepala SMA. Retret Laskar Pandu Satria tahap pertama kembali digelar di Bumi Perkemahan Gandus, Palembang.
sebagai lanjutan program pembinaan karakter dan kepemimpinan bagi siswa yang terdaftar dalam konseling sekolah. Ini kita laksanakan jilid 2, lebih selektif lagi anak-anak istimewa yang ada di lapangan di SMA. Kita ingin merubah mereka menjadi anak-anak yang punya disiplin baik, anak-anak yang berakhlak baik, yang beragama baik tentunya, tentu anak-anak yang produktif. Cara metode pendidikannya yang di jilid 1, maka kita tetap menggunakan jilid 1, cuman saya minta tambahkan IT. Selama 10 hari, para peserta akan mengikuti rangkaian materi pembentukan karakter, motivasi, hingga pelatihan kepemimpinan yang dipandu pembina dan narasumber. Siapkah yang pertama? Mental, disiplinan, dan juga tanggung jawab. Melalui retret ini, pemerintah daerah berharap lahir generasi muda Sumsel yang lebih berkarakter, terlatih disiplin, dan memiliki semangat kepemimpinan yang kuat hingga mampu menjadi contoh bagi teman sebaya. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sumsel United tampil percaya diri saat bertandang ke Stadion Pakansari Bogor dalam pekan ke-9 Championship 2025-2026. Meski berstatus tim tamu, pasukan Nilmaizar mampu mengimbangi permainan Garuda Yaksa FC. Bahkan unggul lewat gol Kahar Kalu pada menit ke-18. Gol ini menjadi satu-satunya yang tercipta hingga laga usai, memastikan kemenangan tipis 1-0 untuk Sumsel United. Mudah-mudahan kemenangan ini membuat kita lebih menyadari bahwa memang sepak bola itu susah diprediksi. Kita beruntung aja karena biasa juga bagus ini. Semoga kita timnya Sumsel ini tetap rendah hati, memberi kemudahan. Kemenangan ini memutus rekor tak terkalahkan Garuda Yaksa FC, sekaligus membawa Sumsel United menutup putaran pertama di peringkat ketiga klasemen sementara grup 1 dengan koleksi 14 poin dari 9 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya FC gagal menutup putaran pertama dengan hasil manis, menjamu Adayaksa FC Banten di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Laskar Wongkito langsung tertinggal usai gol cepat Adilson pada menit ketiga. Tertinggal 1 gol membuat pasukan Budi Sudarsono tampil menekan. Beberapa peluang tercipta namun tak ada yang berubah gol penyama. Hingga peluit akhir berbunyi, Sriwijaya FC tetap harus mengakui keunggulan tamu dengan skor tipis 0-1. Di posisi ini kita kurang enak menutup putaran pertama, ya kan? Dengan hasil yang kurang baik. Tapi kita tidak bisa memulai sesuatu yang baru. Kalau pengen kita putaran pertama selesai, tapi ada jeda untuk itu yang saya biasanya kan seperti itu. Tapi ini masih ada beberapa pertandingan. Hanya di babak kedua kita lihat Sriwijaya melakukan beberapa perubahan, kemudian merubah juga jalannya pertandingan dengan banyak menekan, ya. Ini cukup menyulitkan kita tadi. Di klasemen sementara grup 1, Sriwijaya FC menutup putaran pertama di peringkat ke-10 dengan koleksi 2 poin dari 9 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. FE, seorang warga Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, harus meregang nyawa usai dihabisi oleh ayah tirinya menggunakan sebilah senjata tajam. Korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan di teras rumah pada Rabu pagi kemarin oleh sang adik. Peristiwa berdarah itu terjadi saat pelaku baru tiba di rumah dari berladang, sedangkan korban berada di dalam kamar. Tak berselang lama, keduanya terlibat keributan hingga pelaku gelap mata menghabisi nyawa anak tirinya. Adik korban sempat berupaya meminta pertolongan warga sekitar, namun nyawa sang kakak tak tertolong. Sedangkan pelaku langsung melarikan diri dan belum diketahui keberadaannya. Benar ada kejadian pembunuhan diduga tapi memang ada kejadian. Sementara dari luar kita lihat ada di bawah muka senjata tajam dan senjata tajam. Belum tahu kita apa senjata tajam apa benda apa. Untuk ini
Pelakunya sendiri dan? Pelakunya kalau sementara ini diduga bapak tiri. Bapak belum tahu, kita masih dalam pengejaran. Belum diketahui motif dari peristiwa berdarah ini. Polisi kini tengah memburu keberadaan pelaku. Tim Liputan, Kompas TV, Bengkulu. Sebanyak 3 juta lebih batang rokok tanpa pita cukai resmi, 1.000 liter minuman mengandung etil alkohol, serta lebih dari 53.000 gram tembakau iris dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman kantor Bea Cukai Bengkulu. Nilai total barang yang dimusnahkan mencapai lebih dari 5 miliar rupiah, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah. Kepala Bea Cukai Bengkulu, Kun Rahmanto, menyebut barang-barang ilegal itu merupakan hasil operasi gabungan dengan berbagai pihak seperti kepolisian, BNN, hingga Badan Intelijen Negara. Beragam modus yang diungkap diantaranya pengiriman barang ilegal melalui jasa ekspedisi jalur darat hingga pelabuhan. Dan intelijen kan beliau memberikan informasi kepada kita adanya peredaran itu di mana, dan kemudian setelah itu dilakukan analisa full bucket, istilahnya apa? Pengumpulan bahan, baru kemudian kita menentukan dilakukan pendidikannya teknisnya seperti apa. Nah, itu bermula dari informasi dari teman-teman BIN. Masyarakat diimbau agar lebih waspada dan tidak tergiur harga murah dari barang-barang tanpa izin. Karena selain merugikan negara, peredaran barang ilegal juga dapat membahayakan kesehatan dan merusak iklim usaha yang sehat. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Tim gabungan dari Dinas Perhubungan dan Polisi akan gelar operasi Truck Over Dimension Overload di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Razia ini untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Selain itu juga membahayakan keselamatan pengendara lainnya. Bagi pengendara yang melanggar akan diberikan sanksi tegas berupa penilangan. Razia ini akan menyasar angkutan barang maupun umum yang melintas di jalan kabupaten dan jalan provinsi. Diharapkan kendaraan-kendaraan angkutan barang yang melintas di jalan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat mematuhi batas dimensi dan muatan yang telah ditetapkan. Untuk pelaksanaannya, informasi itu kita dapat akan dilaksanakan di dalam bulan November ini. Nah, jadi pelaksanaan itu 2 kali, pelaksanaan Gakum. Nah, kami menghimbau kepada seluruh pemilik kendaraan, baik itu angkutan barang maupun angkutan umum yang akan melintasi di dalam Kabupaten Tanjung Timur, segeralah sesuaikan muatannya. Kemudian juga untuk dimensi kendaraan juga kami himbau untuk dapat disesuaikan. Tim Gakum akan melakukan penindakan terhadap kendaraan angkutan barang maupun umum yang muatan overdimensi dan overload yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dampak dari mobil truk yang muatan lebih tinggi dan melebihi tonase menyebabkan jalan rusak. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Untuk melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan daerah, puluhan pelakon dari berbagai komunitas mengikuti festival teater monolog yang digelar di Taman Budaya Jambi. Sebanyak 74 peserta dari berbagai komunitas seni, sanggar, hingga kelompok pelajar ambil bagian dalam festival teater monolog itu. Dalam festival ini peserta menampilkan naskah dengan judul Ratap dan berbagai tema lain yang telah disiapkan panitia. Setiap peserta diberikan 10 pilihan tema yang berkaitan dengan objek pembangunan kebudayaan seperti tradisi lisan, bahasa, dan manuskrip. Tujuannya untuk membangkitkan kembali semangat pelestarian nilai-nilai kearifan lokal. Festival ini berlangsung selama 2 hari. Diharapkan dengan festival ini dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat dan kreativitas mereka. Kita memberikan kesempatan, kita memberikan ini ruang kreasi, ruang kreatif kepada teman-teman para pelaku seni. Kita memiliki 10 objek pemajuan kebudayaan. Nah, itulah yang menjadi objek yang menjadi sumber inspirasi kekaryaan mereka. Kayak kemarin kita mengangkat permainan rakyat sebagai materi untuk festival tari. Jadi bagaimana Yeye akhirnya menjadi sebuah bentuk koreografi, bagaimana permainan lompat tali,
permainan bedil, dan itu menarik sebenarnya. Salah satu kelompok peserta dari Institut Agama Islam Yasni Bungo menampilkan monolog bertema air suci, mengangkat kisah tentang kepercayaan masyarakat di berbagai daerah Jambi, bahwa air memiliki kekuatan penyembuhan dan membawa manfaat bagi kehidupan. Saya sendiri membawa air suci. Jadi itu Bunda sampai marah-marah karena belum hafal. Gimana mau ngafal? Tuh 5 lembar disuruh ngafal 3 hari. Kayak mana gitu. Dan saya nggak nyangka baru 1 kali saya tampil monolog. Biasanya nggak pernah ikut lomba seperti ini gitu. Mereka mengaku senang dapat tampil di depan banyak penonton dan membawa pesan kearifan lokal melalui panggung teater. Keren sih, soalnya itu memang ngenalin tentang tarian dari Kerinci, terus ada juga kayak puisi tapi sambil nyanyi gitu kan. Harapannya mungkin pemerintah bisa lebih sering bikin kegiatan kayak gini lagi untuk memperkenalkan budaya-budaya kepada mahasiswa atau remaja-remaja. Beragam penampilan yang ditunjukkan para peserta mendapat sambutan meriah dari penonton. Akting yang menghibur dan penuh makna membuat penonton terhibur dan terkesan. Ratna Sari, Adi Maulana, Kompas TV Jambi. Kepolisian Daerah Lampung bersama TNI serta Forkopimda menggelar apel gabungan siaga bencana di tengah cuaca ekstrim yang melanda warga sejak beberapa pekan terakhir. Guna memastikan kesiapan, satu persatu personil dilakukan pengecekan perlengkapan. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf menegaskan, seluruh jajaran di tingkat Polda hingga Polres sudah dilengkapi perlengkapan dan siap diterjunkan saat dibutuhkan. Apel ini bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam seperti banjir hingga tanah longsor. Dengan kita siapkan personil seluruh jajaran baik di Polda maupun Polres yang ada di wilayah Lampung ini dengan segala perlengkapannya. Ya, kita sudah cek tadi semuanya lengkap, peralatan yang akan disiapkan, kemudian siap untuk digunakan juga, dan semuanya siap menunggu panggilan. Settingnya juga sudah kita atur sesuai dengan surat perintah yang saya terbitkan nantinya. Jadi masing-masing Polres sudah tahu timnya siapa yang membantu dari Sabara, dari TNI-nya, kemudian dari tenaga medisnya, itu sudah disiapkan semua. Dari hasil pemetaan, Polda Lampung mencatat ada 114 titik rawan bencana di seluruh wilayah, dengan sekitar 85% diantaranya merupakan kawasan rawan banjir. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Bersama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan rapat koordinasi penguatan sinergi dan kolaborasi pemberantasan korupsi pemerintah daerah wilayah Lampung. Rakor tersebut dihadiri oleh Ketua KPK Setio Budianto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, serta Bupati dan Wakil Wali Kota hingga seluruh Forkopimda seprovinsi Lampung. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan, pentingnya sinergi dan komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Provinsi Lampung. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antar lembaga untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan harapan korupsi tidak terjadi di Provinsi Lampung maupun seluruh kabupaten dan kota yang ada. Transparan dan akuntabilitas. Ya, transparan segala sesuatunya kalau bisa ya dibuka saja. Apa yang menjadi informasi yang publik boleh tahu, silakan. Gitu. Pertanggungjawaban ini kan berawal dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan. Gitu. Yang hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, menurut saya bisa dipublikasi. Kemudian akuntabilitas bukan hanya sekedar laporan. Akuntabilitas itu kan dikaji, ada inspektorat, ada pemeriksa dari BPKP, ada BPK, dan banyak pihak juga yang melakukan kajian terhadap laporan tersebut. Jadi dengan proses akuntabilitas itu, maka semua kegiatan bisa dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun secara hukum, sehingga tidak ada yang coba-coba untuk melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap jalan.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal mengatakan percaya jika pencegahan korupsi harus dilakukan bersama-sama menuju Indonesia Emas 2045. Ia juga mengapresiasi kehadiran Ketua KPK di Lampung yang menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pemprov Lampung beserta Forkopimda kami mengundang Ketua KPK hadir di Provinsi Lampung ini dalam rangka sosialisasi tentang pencegahan korupsi. Namanya sinergisitas untuk pencegahan korupsi. Kami yang hadir luar biasa hari ini. Nah, ini hadir dari seluruh Forkopimda Provinsi Lampung, dari Kejaksaan, dari Kepolisian, dari Kehakiman, Pengadilan Tinggi dan lain-lain. Juga dihadiri oleh semua ketua DPRD seperti Lampung, juga dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati, juga Wali Kota, Wakil Wali Kota seperti Lampung, alhamdulillah hadir semua, juga inspektorat seperti Lampung, instansi terkait. Hadir semua. Kami percaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama seperti visinya Pak Prabowo bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas. Jadi bersama-sama kita berkomitmen bagaimana tadi ada insight dari Ketua KPK dalam keadaan korupsi Lampung hari ini dan harapan-harapan untuk Provinsi Lampung. Diharapkan dari rapat koordinasi ini, upaya pencegahan korupsi dapat diterapkan secara konsisten di Provinsi Lampung dan seluruh kabupaten kota. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Cuaca ekstrim mulai melanda wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Hujan disertai angin kencang terjadi di sejumlah kawasan dan berpotensi menimbulkan bencana di beberapa titik rawan. Tercatat, terdapat 6 zona rawan bencana yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Ke-6 zona tersebut berpotensi mengalami hujan disertai angin kencang, petir, gelombang tinggi, hingga banjir. BPBD Bangka Belitung mengimbau agar masyarakat selalu waspada terhadap perubahan cuaca, serta rutin memperbarui informasi agar menghindari resiko bencana. 6 zona itu masuk 7 kabupaten kota di Bangka Belitung, itu sudah memasuki wilayah memasuki musim penghujan semua. Berarti yang diwaspadai itu selain angin kencang apa lagi? Angin kencang, petir, dan untuk masyarakat yang melewati daerah yang memang kondisi daerahnya masih banyak pohon besarnya juga harus berhati-hati, dikarenakan itu tadi kalaupun hujan biasanya kan disertai angin tadi bisa tumbang seperti yang ada di Jakarta kemarin di daerah Dharma Wangsa, itu kan beberapa pohon itu yang besar tuh tumbang dan menimpa mobil mereka. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi masyarakat diminta untuk menghindari aktivitas di luar ruangan saat cuaca buruk dan segera melapor ke petugas jika menemukan potensi bahaya di lingkungan sekitar. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Tercatat lebih dari 1.000 tenaga kerja terserap di berbagai sektor industri sepanjang periode Januari hingga Oktober 2025. Kenaikan penyerapan tenaga kerja ini dipicu oleh meningkatnya jumlah penempatan di berbagai perusahaan yang tengah membutuhkan banyak tenaga kerja di sejumlah posisi. Sebelumnya, tingkat pengangguran di Pangkal Pinang sempat naik sebesar 0,20% pada 2024. Dinas Tenaga Kerja menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka pengangguran dengan membuka bursa kerja, memberikan pelatihan keterampilan, program magang, dan wawancara langsung yang difasilitasi bersama pihak perusahaan. Dan kami evaluasi dengan data-data yang ada dari Januari sampai dengan hari ini, mudah-mudahan angka pengangguran itu turun karena kami melihat jumlah penempatan itu naik. Pertama tuh dari awal Januari kemarin sampai sekarang, Joper kemarin hampir 500-an kami bisa serap. Yang dari kami sendiri, yang dari petugas kami sendiri hampir 200-an.
Yang kami pola WI itu hampir 100-an. Saya pikir untuk tahun-tahun 2025 ini ya kita tengok lah. Tapi kalau lihat dari evaluasi yang pernah kami sudah lakukan, mudah-mudahan ada. Pada tahun 2024, angka pengangguran di Pangkal Pinang mencapai 5,98% atau 6.098 orang. Diharapkan angka pengangguran di Pangkal Pinang dapat terus menurun dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Gelarannya memasuki tahun kelima, Festival Literasi Sumatera Selatan kembali digelar pada 6 hingga 8 November 2025 di Asrama Haji Palembang, menghadirkan ruang pertemuan bagi ide, imajinasi, dan tradisi baca. Agenda 3 hari ini menjadi cara merawat literasi sekaligus memacu bakat dan kreativitas. Data BPS Sumsel yang bersumber dari Perpustakaan Nasional mencatat tingkat kegemaran membaca masyarakat pada 2024 mencapai 69,62 poin. Angka ini naik dari 2023 yang berada di posisi 64,15 poin. Kenaikan yang perlahan tetapi konsisten ini menjadi penanda geliat baru literasi di Sumsel. Alhamdulillah minat baca anak-anak itu sangat luar biasa sekali. Itu bisa kita lihat dari kunjungan mereka ke perpustakaan, di sekolah-sekolah dari TK, PAUD itu mengadakan kunjungan ke perpustakaan untuk membaca buku dan juga sambil wisata edukasi dan wisata entertain. Di tengah era yang semakin digital, membaca tidak lagi terkait rak buku, perpustakaan, atau toko buku. Akses pengetahuan kini bisa diwujudkan kapanpun dan dimanapun. Berliterasi itu bukan hanya kita datang ke perpus dan membaca buku konvensional saja, tapi sudah bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Nah, ini harus ditanamkan kesadarannya. Jadi dengan melalui literasi kita kan juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga dalam berada. Dengan mengusung tajuk literasi berkelanjutan menuju generasi emas, festival ini diyakini mampu terus mendorong peningkatan indeks literasi dan memperkuat kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kamera pengawas sebuah warung bakso di Jalan Gubernur H. Bastari, Jakabaring, Palembang merekam aksi pencurian tabung LPG 3 kg pada Selasa 28 November 2025 lalu. Pelaku datang dengan mengenakan hoodie lalu berpura-pura menuju toilet. Namun bukan ke toilet, pelaku justru mengambil tabung gas dan memasukkannya ke dalam karung yang sudah ia siapkan. Saat kejadian warung dalam keadaan ramai, sehingga pemilik tidak menyadari aksi tersebut. Namanya kami dewean, pas posisinya rame, bapaknya pas istirahat. Nah, kami tak ngeh, tak apa, tak tahu, ganti gas, gasnya hilang sih kok. Sudah mulai itu baik. Pas dicek CCTV, itu mereka sempat makan dulu apa pelakunya tidak? Tidak. Masuk baik. Izin dia, yuk nak pindah ke belakang. Pencurian baru diketahui setelah warung sepi dan tabung gas hilang. Korban kemudian melaporkan peristiwa ini ke polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang membawa F, siswa SD yang matanya memerah dan lebam ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Tim dokter telah memeriksa mata dan mengambil sampel darah untuk memastikan penyebab kondisi tersebut. Hasilnya baru akan keluar sekitar 1 minggu, sementara fokus rumah sakit saat ini adalah proses penyembuhan. Semaksimal mungkin, rumah sakit akan semaksimal mungkin untuk kesembuhan adik Fatia. Ini sendiri dokter yang menangani, berapa tim dokter dari bidang apa aja? Untuk sekarang DPJP-nya itu DPJP spesialis anak, cuman kami memang untuk DPJP spesialis anak itu bisa berkoordinasi dengan bidang dokter-dokter lain yang diperlukan, seperti memang ada dokter mata, ada juga mungkin kalau diperlukan kami juga akan konsultasi dengan dokter psikolog. Keluarga sudah melapor ke Polrestabes Palembang karena menduga ada kekerasan di sekolah. Untuk saat ini Fatianya masih lemes Kak, karena belum mau makan.
cuman bantuan dari itu saja kan. Kalau dikasih makan juga paling suap-suap udah nggak mau makan lagi. Sudah dapat hasil pemeriksaan medisnya, sudah dapat gara-gara apa matanya merah? Kurang lebih 1 minggu kata dokter bakal keluar. Kita belum bisa pastiin Kak, karena satu kita nggak ada bukti, kedua kita nggak ada saksi dan belum ada, jadi kita nggak bisa asal tuduh gitu. Paling nanti tunggu hasil pemeriksaan aja. Hasil visum. Untuk saat ini masih butuh rawat inap karena masih lemes badannya. Sudah buat laporan polisi kan? Sudah. Polisi telah menerima laporan tersebut dan sudah memeriksa 4 saksi. Betul bahwa Polrestabes Palembang telah menerima laporan pengaduan mengenai masalah ada dugaan penganiayaan terhadap anak, ya, dan saat ini kita masih melakukan proses penyelidikan. Untuk saat ini sudah ada 4 saksi yang kita periksa baik dari pihak sekolah maupun dari puskesmas. Penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan medis sebagai bahan untuk menentukan langkah lanjutan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang siswi kelas 1 sekolah dasar di Palembang F viral usai kedua matanya tampak lebam dan memerah sepulang sekolah. Dugaan kekerasan mencuat dan menyebar di media sosial. Pihak sekolah membantah adanya penganiayaan. Mereka memastikan tidak ada guru yang melakukan tindakan kekerasan, termasuk dugaan pukulan dengan benda tumpul. Wali muridnya mengirim surat bahwa anak ini Atna Fatia tidak bisa masuk sekolah disertakan surat keterangan dari dokter tadi istirahat 3 hari. Jadi kami pastikan kalau dari pihak sekolah tidak ada sama sekali tindak kekerasan apalagi pakai benda tumpul ataupun benda tajam. Jadi kita pastikan itu di luar sekolah, Pak. Kurang tahu juga Mas, apakah itu di luar sekolah ataupun memang di sekolah. Yang jelas anak ini pada saat datang itu sudah ada titik merah, sedikit, belum menyebar ya, seperti sekarang ini diberitakan. FK ini menjalani perawatan di rumah sakit. UPTD PPA Kota Palembang melakukan pendampingan, sementara keluarga masih menunggu penjelasan medis terkait kondisi mata anak mereka. Kalau dugaan kami belum juga bisa menyampaikan karena kami dari UPTD PPA sekarang masih mendampingi adik Fatia ini dalam hal pemulihan konseling psikologi dari adik Fatia itu sendiri. Untuk penyebabnya kami belum bisa berasumsi. Tadi dokter tadi menyarankan apa Bu kata Ibu? So rawat sini. Kalau untuk matanya apa kata dokter tadi Bu? Belum tahu ya. Tapi sarannya untuk dirawat inap gitu Bu ya. Kasus yang terjadi pada 27 Oktober lalu ini juga mendapat perhatian Wali Kota Palembang yang telah menemui kedua belah pihak untuk menggali keterangan dan penjelasan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ini yang main itu, ini yang main ini macam-macam. Aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV di halaman parkir SD Negeri 44 Palembang. 2 pelaku datang dengan 1 sepeda motor, 1 diantaranya turun dan mengambil motor milik guru bernama Novia Ramadeni. Pencurian terjadi hanya beberapa menit setelah Novia memarkirkan kendaraannya. Pelaku diduga membuntutinya selama perjalanan menuju sekolah, meski motor sudah dalam kondisi terkunci stang. Novia baru menyadari motornya hilang saat hendak keluar sekolah membeli makanan. Saat kejadian, suasana sekitar sekolah masih sepi. Pas udah jam 8:30, saya mau keluar. Itu mau beli makanan untuk anak-anakku, udah ada lagi motornya. Saya perhatiin, motornya tuh motor yang lain ada. Sudah baris berderet banyak tuh ada. Tapi motor saya nggak. Kalau dilihat CCTV itu dia itu datangnya barengan sama yang guru yang motornya yang keempat itu. Jadi langsung ngambil motor yang saya, bukan yang lain. Pelakunya orang berapa? Kalau dilihat CCTV ada 2. Ciri-cirinya yang satu pakai helm, yang satunya lagi pakai topi, kayak pakai rompi. Kasus ini telah dilaporkan korban ke Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hari ke-7 operasi Sikat Musi kedua 2025, Polda Sumsel kembali mengamankan 2 pemalak di sejumlah titik di Palembang. Pelaku bernama Nesta Arnado ditangkap di kawasan Puntikayu, sementara Sastra diringkus di Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara.
Keduanya beraksi dengan memalak pengendara yang melintas, bahkan kerap mengancam korban saat diminta uang. Aksi mereka terakhir direkam warga hingga viral di media sosial. Adanya pungli di daerah putaran Puntikayu yang viral di media sosial pada hari Jumat mengamankan satu orang pelaku dengan barang bukti Rp18.000. Juga melakukan patroli di Musi 2 dan berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku dengan barang bukti uang sebesar Rp46.000. Dua pelaku akan menjalani proses tindak pidana ringan sesuai hukum untuk memberikan efek jera. Operasi masih akan berlanjut 15 hari ke depan, menindaklanjuti banyaknya laporan warga terkait aksi pungli dan pemalakan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang perempuan mencuri handphone yang tengah diisi daya di musola kawasan Ilir Timur 2 Palembang. Sebelum masuk, pelaku mondar-mandir di depan musola diduga memastikan situasi. Korban Anung Widijatmiko, pengemudi ojek online yang sehari-hari menumpang di musola karena tidak memiliki tempat tinggal, sedang tertidur saat kejadian berlangsung pada dini hari. Ia baru menyadari handphonenya hilang saat hendak sholat subuh. Pencurian ini membuat Anung kesulitan bekerja karena seluruh aplikasi dan data ojek daring berada di dalam handphone tersebut. 2.30-an habis saya tidur. Pada saat itu tuh yang nggak kedengaran bunyi apa-apa. Nah, pas pagi-pagi kan biasanya HP itu bunyi alarm. Kok nggak ada, kayak gitu pikir aku ada alarm. Kulihat HP, kau udah hilang. Terus pas saat itu ya aku ya sadar langsung, nah HP aku ada yang nyuri kayak gitu kan. Ia telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Ilir Timur 2 dengan bukti rekaman CCTV yang viral di media sosial. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nasib malang dialami Adi, pedagang kaligrafi keliling di Palembang. Ia diduga dikeroyok 7 orang dari satu keluarga hingga terluka. Adi melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Palembang pada 4 November 2025 sore. Peristiwa bermula ketika Adi berjualan keliling pada Senin sore. Saat tiba di sebuah rumah makan di Jalan Gubernur Haji Bastari, tepat di samping Mapolrestabes Palembang, ia tiba-tiba dihadang dan dianiaya dengan pipa besi sambil dituduh memecahkan kaca etalase rumah makan tersebut. Uang 7. Itu satu keluarga? Keluarga. Itu gara-gara apa? Gara-gara aku jualan. Nggak masalah. Aku nih jualan tali garapi, aku lewat sekitar jam lepas maghrib. Aku di nanya mecahin kacau rumah makan dia. Jadi aku digebuknya pakai pipa besi. Tangan, leher, dada, sudah turaya. Akibat aksi kekerasan itu, tubuh Adi mengalami luka di beberapa bagian, sementara dagangan kaligrafinya rusak. Untuk yang dari Bapak tadi melaporkan kemarin pada saat maghrib dikeroyok oleh beberapa orang, kemudian sekarang sedang membuat laporan di SPKT Polrestabes Palembang. Kalau hasil pemeriksaan itu gara-gara apa? Untuk pemeriksaan kemarin dikeroyok beberapa orang, tapi sedang dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Reskrim Polrestabes Palembang. Laporan ini telah diterima petugas dan kini masih ditangani penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Lihat aku, kamu dari sini. Video seorang anak dikurung di gudang masjid di kawasan Sematang Borang, Palembang viral di media sosial. Anak berinisial S berusia 10 tahun diduga menjadi korban perundungan teman sebayanya saat bermain di sekitar masjid. Dugaan ini baru terungkap setelah video penyelamatan bocah itu ramai beredar. Korban sebelumnya tidak pernah menceritakan perlakuan tersebut pada orang tuanya.
Diduga peristiwa serupa sudah lebih dari sekali terjadi dan bahkan disertai kekerasan. Kita masih menunggu itikat baik seperti apa, karena dari pihak Korea juga akan lagi berembuk lah. Jadi yang pasti dari kita juga kaget juga, baru sore ini juga kan ngomong kalau bukan cuma itu, bukan kali pertama, tapi sudah beberapa kali bahkan sempat ada pengumpulan dan lain. Yang jelas mungkin kita akan melapor kalau memang ini tidak ketemu. Ketua RT setempat menyatakan pihaknya akan memanggil keluarga anak-anak yang diduga terlibat dan membuka ruang mediasi. Mediasi dipanggil pihak terkait, pelaku dan korban, itu kita mediasi. Nah, apapun hasilnya, kalau bisa korban dan pelaku itu berdamai. Tapi balik-balik kita serahkan ke pihak keluarga dan pelapor dan terlapor kan, apakah mereka mau berdamai. Sementara orang tua korban berharap ada itikat baik dari pihak keluarga pelaku. Jika tidak ada penyelesaian, langkah hukum akan ditempuh. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Misteri penyebab mata memerah dan lebam yang dialami siswi SD di Palembang mulai menemukan titik terang. Dari penyelidikan awal, F sempat mengalami bintik merah pada salah satu mata dan dibawa orang tuanya ke puskesmas. Namun beberapa hari kemudian bintik merah itu menyebar hingga memenuhi kedua matanya. Polisi mendapatkan informasi bahwa F mengidap batuk rejan dalam 1 bulan terakhir. Meski begitu, dugaan ini belum dapat menjadi kesimpulan resmi penyebab mata memerah dan lebam yang dialami F. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan rumah sakit. Biasanya memang informasi dari orang tua korban, sudah hampir 1 bulan ini anak tersebut mengidap batuk. Batuk rejan yang tentunya ini perlu diobati secara seksama. Alhamdulillah kemarin Pak Wali Kota sudah begitu ada informasi langsung menjenguk. Harapannya ini juga untuk bisa mengobati atas sakit yang dialami oleh sang putri korban tersebut yang notabene sudah hampir 1 bulan mengalami sakit batuk rejan. Ya. Bisa jadi gara-gara faktor itu, Bang? Nah, belum tahu. Hingga kini penyidik terus bekerja secara maraton untuk mengungkap peristiwa ini secara terang benderang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam seminggu terakhir, cuaca panas di Palembang meresahkan warga. Suhu udara terasa menyengat meski Oktober sudah memasuki akhir. Kondisi ini dipicu gerak semu matahari yang bergeser ke belahan bumi selatan, sehingga wilayah Sumsel menerima paparan sinar jauh lebih maksimal. Pola siklonik di utara yang membuat angin yang berhembus di Sumsel lebih kering dan menghambat pertumbuhan awan hujan. BMKG SMB 2 Palembang menyebut fenomena ini merupakan siklus tahunan yang lazim terjadi setiap Oktober. Memasuki November, suhu udara diprediksi kembali nyaman. Dalam 7 hari ke depan, hujan berpotensi turun merata di Sumsel dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan disertai angin dan petir. Seminggu sebelumnya Sumatera Selatan termasuk yang kota Palembang ini dihebohkan dengan kondisi suhu udara yang cukup panas menyengat. Barangkali jangan lengah bahwa dalam waktu dekat Sumatera Selatan dan Palembang sekitarnya ini akan diguyur kondisi hujan dan tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi cuacanya itu cukup ekstrim. Salah satunya adalah adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan diikuti dengan sambaran petir maupun hembusan angin kencang, bahkan beberapa daerah khususnya di dataran tinggi ini berpotensi adanya hujan es. Pemanasan global hingga perubahan tata ruang kota turut memperkuat efek panas yang terasa di permukaan, meski pengamatan suhu maksimal masih berada di kisaran 36 derajat Celcius. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dianiaya anak kandungnya, FA melaporkan KY ke Polrestabes Palembang Selasa 4 Oktober 2025 siang. Penganiayaan terjadi di rumah korban di kawasan Kalidoni. Dari laporan korban, pelaku awalnya meminta uang sebesar Rp500.000 hingga Rp1.000.000 yang diduga untuk membeli narkoba. Saat diminta uangnya tidak diberikan, pelaku lantas menjepit jari kelingking korban di pintu hingga luka serius, lalu mengusir korban dari rumah. Akibat peristiwa itu, korban ketakutan untuk kembali ke rumah karena penganiayaan sudah kerap dialaminya. Karena terindikasi narkoba, tapi tidak diberikan, kemudian
dipukul, terus tangannya dijepit di pintu, hampir putus tangan kelingking sebelah kanan. Sekarang diusir dari rumahnya. Pelakunya sudah sering terjadi sebetulnya. Dugaannya mengonsumsi narkoba kan? Ya. Biasanya berkisar dari 500 sampai 2 juta. Korban berharap pelaku segera ditangkap agar ada efek jera. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang pria berteriak kesakitan setelah disiram air keras di kawasan Gandus, Palembang. Peristiwa terjadi saat korban yang bekerja sebagai sopir pengangkut pasir berada di dalam mobil lalu didatangi pelaku yang merupakan rekan perempuannya. Akibat penyiraman air keras tersebut, korban mengalami luka bakar serius di tubuhnya. Warga yang melihat situasi itu langsung mengevakuasi korban ke klinik terdekat, sementara pelaku kabur dengan berjalan kaki. Saya itu masih di jalan, dari jalan kan, bibi itu datang ke mamang itu kan, jadi mamang itu tuh apa? Di mamang kayaknya posisi mamang masih dalam mobil. Nah pas kami datang posisi nggak kena siram itu, jadi kami kurang tahu jelas mana kan. Nggak kena siram, kan di dalam mobil cuma siram. Peristiwa ini diduga dipicu persoalan asmara. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polsek Gandus Palembang dan polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak memastikan tidak ada intervensi dalam proses hukum kasus kematian Pradaluki Saputra Namo di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kasus tersebut sudah disidangkan dan dipastikan tidak ada intervensi. Hal tersebut ditegaskan Kasat saat kunjungan kerja di Palembang pada Rabu 5 November 2025 petang. Kasat mengingatkan sidang merupakan tempat dipertanggungjawabkan bukti dan saksi dari satu perkara. Sidang memiliki prosedur sendiri, mulai tuntutan, pembuktian, putusan, hingga banding. Semua pihak menurut Kasat terkait hal tersebut mengikuti prosedur yang ada. Jika ada yang tidak puas dengan tuntutan atau putusan dalam persidangan dapat banding, begitu sebaliknya. Jadi semua itu kan ada sidangnya, ya ada. Yang itu sidang juga tidak bisa kita intervensi, ya. Sidang itu bagaimana bukti-bukti, saksi-saksi, berarti dia harus bertanggung jawab, gitu. Kan ada prosedurnya kalau yang namanya menuntut, kalau dia tidak mendapatkan, tidak puas ya dia banding, itu kan ada prosedurnya. Kalau yang ini juga tidak terima terlalu berat, ya dia banding, itu memang hukum, gitu, ya. Jadi kita juga nggak mungkin bisa ini suruh intervensi begini segala macam, nggak bisa seperti itu. Ya. Keterangan Kasat tersebut menanggapi dinamika proses hukum kematian Pradaluki. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus dugaan percobaan penculikan siswi SMP EA di Palembang yang sempat menghebohkan kini dipastikan tidak benar. Peristiwa yang terjadi Jumat 31 Oktober 2025 pagi di seberang Ulu 2 ini telah diselidiki polisi selama seminggu. Hasil olah TKP dan keterangan saksi menunjukkan tidak ada penculikan. Polisi menyebut EA berbohong pada guru dan teman-temannya. Fakta sebenarnya, EA hanya disapa seseorang saat berangkat sekolah yang membuatnya ketakutan dan pulang sebelum kembali ke sekolah setelah orang tersebut pergi. Motif kebohongan diduga karena EA terpengaruh isu penculikan anak yang tengah viral. Orang tua EA yang sempat membuat laporan polisi telah meminta maaf dan penyelidikan resmi dihentikan. Dan pada akhirnya orang tuanya mengklarifikasi permohonan maaf karena anaknya memberitakan kepada pihak-pihak terutama guru informasi yang tidak benar. Sehingga ini gayung bersambut karena kebiasaan kita menggunakan gadget yang pada akhirnya berita-berita yang tidak benar itu langsung ditelan mentah-mentah langsung tersebar. Kami sejak awal curiga dari rangkaian cerita yang ada, itulah kita runtut. Kita runtut mendasari barang bukti yang ada di lapangan, baik itu
kesaksian pihak-pihak yang pada akhirnya menyimpulkan cerita itu tidak benar. Sebelumnya EA mengaku akan diculik, dipukul menggunakan kayu dan hendak disuntik oleh 4 pria bertopeng. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polsek Sukarami Palembang melakukan pemeriksaan lokasi tewasnya siswa kelas 7 SMP Negeri 26 Palembang INS yang ditemukan meninggal di parit belakang sekolahnya. Korban diketahui terjatuh dan terseret sekitar 5 meter dalam kondisi telungkup. Dugaan awal korban terpeleset saat berusaha menyeberangi parit bersama 3 temannya. Mereka hendak kembali ke sekolah usai dari warung saat jam istirahat dengan mengambil jalan pintas dari sela tembok belakang. Panik usai ditegur warga, korban diduga kehilangan keseimbangan, lalu kepalanya terbentur hingga lemas dan jatuh ke aliran parit. Guru yang mencari karena siswa tak kunjung kembali ke kelas, kemudian menemukan korban sudah tak bernyawa. Jadi pada saat terbentur, saksi sempat melihat almarhum sempat berjalan di dalam selokan, kemudian jatuh. Untuk teman lainnya, karena bel sekolah sudah berbunyi, tanda istirahat habis langsung masuk sekolah, berpikir itu mungkin tidak apa-apa. Namun ternyata pada saat jam belajar almarhum tidak masuk ke sekolah, maka dicek lagi. Ada temannya yang lain yang terakhir mau masuk ke sekolah, jam istirahat habis, menemukan almarhum di kurang lebih 5 meter dari tempat tersandung tadi dalam posisi tertelungkup dengan sebagian wajah itu tergenang air. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa 3 teman korban untuk mengungkap penyebab pasti kejadian. Reski Oktora, Puklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga perumahan Bukit Permata Indah, Palembang dikejutkan dengan penemuan jasad seorang petugas keamanan berusia 62 tahun yang tergeletak di dalam pos jaga. Korban diketahui bernama Joni, diduga meninggal saat tengah bertugas malam hari. Polisi pun melakukan identifikasi, memeriksa kondisi jasad serta meminta keterangan sejumlah saksi. Dari olah TKP awal tidak ditemukan tanda kekerasan dan dugaan sementara korban meninggal karena sakit. Kebenaran daripada laporan tersebut, kemungkinan ini sakit karena tidak ditemukan kekerasan ataupun benda luka-luka di jenazah. Karena mengingat untuk almarhum ini juga sudah berumur sekitar 62 tahun umurnya. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jenazah Joni dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan pemeriksaan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Inilah momen penangkapan 2 kurir narkoba lintas provinsi oleh Satres Narkoba Polrestabes Palembang di sebuah hotel kawasan Ilir Timur 1. Keduanya menyerah saat polisi menemukan 4 kg sabu yang disembunyikan di dalam ransel. Pelaku berinisial MA dan I warga Aceh. Setelah pemeriksaan intensif, keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Sabu dibawa dari Aceh melalui jalur darat dan akan dikirim ke seorang bandar di Palembang. Dari penyelidikan, mereka dikendalikan bandar lain berinisial SK di Jakarta, sesama warga Aceh. Setelah mendownload aplikasi Caki yang ada, kami melihat mengkhawatirkan yang bersangkutan akan lari dan kami sudah mempersempit ruang lingkup. Disitulah kami melakukan penggeledahan dan penggerbekan. Yang pada akhirnya di kamar 212 di satu hotel kota Palembang, bagian rangkaian pembunuhan yang kita lakukan, kita melakukan tindakan penegakan hukum di tempat tersebut dan berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 4.194 gram atau 4,134 kilo. Masing-masing tersangka dijanjikan upah jika berhasil sampai ke tujuan. Salah satu pelaku mengaku nekat menjadi kurir karena terlilit hutang setelah usaha warung beras miliknya bangkrut di Jakarta. Terima uang berapa untuk membawa barang tersebut? Belum siap terima uang, cuma baru terima uang jalan. Pertanyaannya kok mau? Terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena terlilit hutang. Kamu utang sama siapa? Utang sama teman-teman ya. Teman-teman siapa? Enggak, maksudnya saya pernah buka usaha terus bangkrut dan usaha apa? Jualan toko. Jualan? Jualan beras. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang dan terancam hukuman mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompastv Palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.